Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di hari yang ke berapa ini mas? 8 bulan Ramadan, di mana kita alhamdulillah sukses dari ujian 1 minggu, ya, bahwa kita tetap dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Lebih dari itu, kita diberi kekuatan bersama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga karunia ini tetap kita pelihara sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana orang sholat dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina gimana kanu lakum aduwwam mubina. Hadirin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sholat orang-orang yang sedang bepergian. Wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian bepergian di atas bumi, ya. Falaisa alaikum junahun, tidak mengapa bagimu antaqsuru minas shalah, untuk mengkosor sholatmu, ya. Jadi ini merupakan satu pilihan apabila kita sedang bepergian. Tetapi syarat-syarat sholat tetap terpenuhi, ya, terutama bersuci, ya. Cuman kalau bersuci ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan cara yang paling mudah ketika kita dalam perjalanan, yaitu apa? Apabila kita tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'an, ketika Anda tidak mendapatkan air, ya, maka apa yang dilakukan? Fatayammamu, hendaklah kalian bertayamum. Ini yang penting. Jadi bukan berarti karena sholat di perjalanan lalu tidak ada air kita tidak bersuci, tidak, ya. Tapi cara bersucinya dimudahkan. Kalau ada air di situ dan banyak, ya, mencukupi, maka kita bisa berwudu, ya. Tetapi apabila dalam perjalanan kita sulit mendapatkan air, ya. Karena apa sulit mendapatkan air? Karena kita sedang berada di kendaraan misalnya, gitu ya. Ini contohnya. Maka tak apa, ya, kita tidak berwudu pakai air, tapi kita bisa dengan melakukan tayamum. Wamsahu bi ru'usikum. Ya, tayamum itu adalah pertama bukan wamsahu bi ru'usikum, ya, tapi kita buka tangan kita, gitu ya. Kemudian kita tempelkan pada tempat-tempat yang berdebu, ya, misalnya katakanlah dinding kendaraan. Kalau di pesawat, ya kan, ditempelkan kedua tangannya.
Kemudian kita bisa untuk mempertipis debu itu yang ada di tangan kita. Ya, tapi kalau di pesawat biasanya debunya nggak tebal ya. Nah, jadi bisa langsung, caranya adalah kita tempelkan, kita usapkan kedua tangan kita kepada apa? Muka kita. Ya, ini diperlihatkan ini caranya ya. Nah, tempel. Kemudian kedua tangan kita mulai dari yang kanan ya. Kita geser dari ujung ini ya ke sampai apa nih namanya? Siku, kita kembalikan lagi. Kemudian yang kiri ya, sampai siku kita kembalikan lagi. Ya, cukup. Jadi caranya tidak seperti wudu. Ya, jangan sampai kita tayamum kayak wudu, debunya untuk umur, untuk hidup. Ya, tidak. Jadi tayamum cukup muka dengan apa? Kedua tangan. Itu. Nah, bagaimana caranya kita sholat dalam perjalanan? Ada dua cara. Pertama adalah jika kita ingin untuk menjamaknya, jamak itu ya, itu adalah menyatukan dua waktu sholat ya. Maka caranya ada dua, yaitu jamak takdim ya, dan jamak takhir. Jamak takdim artinya mengumpulkan dua waktu sholat tapi di awal ya. Qaddama yuqaddimu takdiman ya. Jadi di waktu yang awal. Caranya bagaimana? Niat sholat yang akan dijamak dalam satu waktu sholat. Misalnya sholat duhur dengan sholat asar akan dijamak di sholat duhur. Itu namanya jamak takdim ya. Kemudian kalau yang kedua jamak takhir. Jamak takhir bagaimana? Menyatukan dua waktu sholat di waktu yang terakhir. Jadi sholat duhur dilakukan di waktu asar ya. Kemudian cara yang kedua adalah jika Anda ingin melakukan ringkas atau ingin meringkas sholat ya, namanya mengqashar. Itu dalilnya tadi ya, bila Anda sedang dalam perjalanan di muka bumi maka tak mengapa, wala junaha alaikum an taqsuru minas sholat. Tidak mengapa Anda mengqashar. Nah, bagaimana mengqashar itu? Mengqashar itu adalah meringkas sholat. Misalnya katakanlah Anda habis sholat maghrib ditelepon ibunya suruh pulang karena kakaknya meninggal gitu ya. Berarti kan belum sholat Isya tapi sholat maghrib. Nah, dalam perjalanan Anda ingin mengqashar, berarti sholat Isya berapa rakaat? Sholat Isya 4 rakaat, kemudian diqashar berarti diringkas jadi 2 rakaat. Itu namanya mengqashar. Nah, ada lagi mengqashar digabungkan dengan menjamak ya, namanya jamak qashar ya. Jamak qashar itu waktunya sudah disatukan kemudian diringkas gitu ya. Contohnya bagaimana? Misalnya sholat duhur dengan sholat asar ya. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Nah, tapi Anda ya
ya ingin meringkas dan menjamak. Ya, karena apa? Karena Anda dalam perjalanan. Ya, maka bila dilakukan di waktu duhur namanya jamak qashar takdim. Ya, terus dijamak jadi satu waktu, diringkas jadi dari 4 jadi 2. Nah, kalau dilakukan di waktu asar namanya jamak qashar takhir, ya, dilakukan di waktu yang kedua. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana apabila Anda misalnya melakukannya di kendaraan? Namanya sholat dalam kendaraan. Sholat dalam kendaraan tidak sama dengan sholat ketika kita di luar kendaraan. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita takbir sebagaimana kita takbir, ya. Tapi kita tidak berdiri, ya. Karena kalau Anda berdiri dalam kendaraan, ya, bisa Anda jatuh, ya kan? Ya, Anda sambil duduk, maka risalah sholatnya adalah risalah sholat yang dilakukan sambil duduk. Bagaimana caranya? Takbir sebagaimana orang bertakbir biasa, Allahu Akbar. Ya, membaca juga bacaannya sama dengan bacaan sholat pada umumnya. Bedanya di mana? Ya, pada saat kita mulai ruku, ya, pada saat kita ruku, karena posisi kita duduk, maka rukunya sama enggak dengan rukunya orang yang sholatnya berdiri? Tidak, ya kan? Ya, maka kita ruku. Posisi ruku adalah kita menundukkan, ya, kepalanya, sementara kedua tangan ditaruh di, ya, ditaruh di lutut. Posisinya lebih pendek dari berdiri, begitu kan? Samiallahu liman hamidah, ya. Setelah itu apa? Sujud. Bedanya dengan ruku apa? Sujudnya bedanya lebih rendah daripada ruku, ya. Apakah harus memenuhi syarat ketujuh anggota tubuh itu terempel di lantai? Tidak, ya. Nah, ini bedanya, ya. Maka tidak perlu batuknya kena lantai, akhirnya kita terjatuh, terperosok, ya kan? Nah, jadi dia lebih rendah daripada ruku, ya, karena sujud itu. Begitu seterusnya sampai salam, ya. Nah, ini tata cara sholat yang dilakukan sedang kita dalam perjalanan. Nah, ini adalah rukhsah, ya. Rukhsah itu adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita mengambil rukhsah itu? Apakah lebih baik yang mana, ya? Rukhsah itu diambil apa tidak? Ya, tidak mengambil juga boleh. Sholat biasalah di kendaraan, misalnya gitu, ya. Silahkan, boleh-boleh saja, tidak mengapa. Padahal misalnya tergantung mobil kita, mobilnya sendiri atau mobil umum, ya kan? Ya, boleh-boleh saja. Tapi ada hadis yang mengatakan rukhsah itu kalau diambil, ya, itu adalah laksana orang bertamu dan diberi hidangan. Ya. Sekarang saya bertanya, kalau seorang bertamu diberi hidangan, mana yang lebih suka bagi tuan rumahnya? Dimakan atau tidak dimakan? Ya. Iya, seandainya dia tidak makan, boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Kamu bertamu, ya, misalnya Fahri bertamu ke tempat
ikram, ya. Oleh ikram dikasih hidangan, minuman, makanan, ya. Kemudian Mas Fahri enggak lah, ya misalnya gitu ya, enggak cocok makanannya misalnya, ya. Boleh-boleh saja ya kan, ya. Tapi kira-kira mana yang lebih disukai oleh ikram sebagai tuan rumah? Ya, dia makan. Begitu juga sebenarnya sholat dalam perjalanan itu adalah rukhsah, ya. Seandainya mau diambil, itu kira-kira bagaimana? Kira-kira tidak hanya sekedar boleh, ya. Allah lebih suka seseorang itu melakukan fadilah Allah, fadilah Allah, keringanan dari Allah, silakan diambil gitu ya. Lebih suka seperti sukanya seorang tuan rumah yang disajikan hidangan, sedangkan Anda sebagai tamu menikmatinya. Begitu juga sholat dalam perjalanan jauh itu ya rukhsah. Artinya apa? Kamu sholat seperti biasa juga boleh, ya, diambil rukhsahnya itu juga boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih suka kepada Anda untuk mengambilnya, ya kan? Ini fasilitas dari Allah. Ini keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati sebagai bentuk bersyukur. Nah, ini karena Mas Fahri nanti berangkatnya hari Sabtu pada asar ya Mas ya. Pada asar berarti melewati maghrib sama isya. Nah, ini kalau misalnya waktu di kereta itu nanti tidak melewati waktu subuh, sampai di sana jam 1 ya, berarti bisa di jamak takhir. Nanti kalau sudah sampai stasiun berarti baru sholat. Tapi niatnya pada saat waktu maghribnya, ya. Waktu maghrib sudah niat akan jamak takhir. Nanti begitu kereta sampai di Surabaya, ya, jamak takhir, ya. Jamak takhirnya di sini mau dikosor atau hanya jamak takhir, ya. Kalau dikosor berarti jamak kosor takhir atau jamak takhir kosor. Nah, yang dikosor itu hanya yang 4 rakaat, yang 3 nggak boleh. Berarti bagaimana caranya? Maghrib dulu 3 rakaat, langsung isya dikosor 2 rakaat. Bisa dipahami, Mas? Bisa ya? Insyaallah ya. Oke. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.